Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wa ni'matal islam wa manna alaina bittiba'i khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadi ilal haqqi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah alladhi amarana bimahabbati an-nabiyil adnan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man shalla wa qam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ihsan. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan innama ana ar-rahmatul muhdah. Pertama yang saya hormati DKM Masjid apa ini? Taufik Nur Hidayah. Taufik Nur Hidayah. Masjid Taufik Nur Hidayah. Nama orang. Taufik sama Nur Hidayah itu. Oh, Masya Allah. Dan yang kita hormati para guru-guru kita, asatidzatuna, Al-Ustaz Bapak Haji Arifin, Al-Ustaz Bapak Haji Bukhari, akhuna Al-Ustaz Tarmizi LC, akhuna Al-Ustaz Khomaruddin. Yang dihormati juga yang mewakili lurah kita, Lurah Desa Muktiwari Bapak Haji Bahrudin beserta ibu. Katanya lurahnya bisul ya. Lagi bisul. Ibu lurahnya datang nggak itu? Mana nggak kelihatan? Ada. Ditinggal. Bapak lurahnya. Ya, yang dihormati Ibu Lurah Desa Muktiwari, ustazah yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Dan hadir juga istri saya yang paling cantik di dunia dan di akhirat. Amin. Yang menjadi bidadari saya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang berbahagia, alhamdulillah meskipun bulan Maulid udah lewat jauh, tetapi karena kecintaan kita katanya tetap kita laksanain ya, meskipun bulan Maulid udah jauh, karena kita bukan merayakan ulang tahun,
ya kewafatannya sebetulnya, namun kita menyambut kelahirannya. Kalau haul kan wafatnya, tapi Nabi yang kita rayakan adalah kelahirannya, agar Nabi tidak mati di dalam jiwa kita, agar Nabi tetap hidup di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita, di dalam ibadah kita, dan di dalam segala amal soleh, amal baik yang kita lakukan. Karena mengamalkan agama, melakukan kebaikan, mesti caranya mengikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebetulnya kita memperingati Nabi itu setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Apabila kita mau melakukan kebaikan, mesti kita ingat Nabi, karena itu perintahnya. Karena cara melaksanakannya pun mesti mengikuti sunnahnya. Karena agama, kebaikan, amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, kalau kita tidak mengikuti cara mengerjakannya seperti Rasulullah SAW, tidak diterima. Nah, maka kita ingat Nabi itu ya setiap saat. Dari mulai kita hidup sampai mati. Karena di akhirat pun kita masih mengharapkan Nabi menolong kita, memberi syafaat, dan juga menolong kita untuk mendapatkan syafaatul uzma. Karena Nabi ketika hidupnya bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Pertolonganku juga aku berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Maka bagaimana ketika kita berdosa pun ya kita lupa dengan Nabi. Kita ingin doanya dikabul. Ketika berdoa kita dahulukan menyebut nama Nabi, berselawat kepada Nabi, agar doa kita diterima. Bahkan bagi orang Islam, setiap memulai bicara tentang kebaikan disunahkan mengucapkan puji syukur alhamdulillah, dan disunahkan membaca selawat Nabi. Maka setiap orang ceramah mesti setelah alhamdulillah kemudian Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, agar isi ceramah itu menjadi ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memperingati ini tidak kenal bulan, tidak kenal waktu, ya, tidak kenal hari. Kita sholat 5 kali, di dalamnya membaca selawat, ya. Dan kita sehari-hari pun disunahkan, dianjurkan untuk banyak membaca selawat. Nah, maka semoga majelis peringatan Maulid malam ini, dan kita telah membacakan maulidnya,
membacakan zikir, tahlil dan juga selawat, dan kita pun bersama-sama membacakan maulid, sejarah kelahirannya, apakah berjanji. Bahkan tadi kita bersama-sama berdiri mahalul qiyam, itu juga ya, isinya puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, karena berselawat kepada Nabi sebetulnya adalah keperluan kita, kebutuhan kita. Bukan kita berdoa untuk Nabi. Bahkan kepada selawat kita memerlukan sebagai tawassul, sebagai memuji Tuhan. Karena dan kita membaca selawat juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyuruh orang mukmin membaca selawat. Maka membaca selawat adalah ibadah. Bahkan ibadah yang pasti diterima. Kalau ibadah-ibadah lain, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, apalagi suami nafkahin anak dan istrinya, istri melakukan kewajibannya, itu juga amal. Semua ibadah mengandung dua kemungkinan, diterima atau tidak diterima oleh Allah. Kecuali ibadah kita melaksanakan perintah Allah membaca selawat, pasti diterima. Nah, maka kita disuruh banyak melakukan membaca selawat, ibadah yang pasti diterima. Sholat kurang khusyuk, kurang nilainya. Kita sedekah, zakat, memberi, kurang ikhlas, kurang nilainya. Apalagi memberinya pas mau calonan doang mah. Ya Bu, ngasihnya cuma buat calonan doang, calonan legislatif, calonan lurah, calonan bupati, calonan apalagi itu mengasihnya, tahu diterima apa enggak sama Allah. Kalau sama kita mah diterima apa ya duitnya Bu. Artinya mengandung dua kemungkinan, mungkin diterima, mungkin tidak diterima. Tapi kalau ibadah melaksanakan perintah Allah, membaca selawat, pasti diterima. Satu lagi, ketika Allah nyuruh sholat, Allah nggak sholat. Ketika Allah nyuruh zakat, Allahnya nggak ngeluarin zakat. Puasa, semua amal. Tetapi Allah sebelum nyuruh orang beriman membaca selawat, Allah dulu yang membaca selawat. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semua membaca selawat untuk Nabi. Lalu kemudian Allah memanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman,
bersalawatlah kepada Nabi dan bersalamlah kepada Nabi dengan sebaik-baiknya salam. Jadi ketika kita baca selawat, kapan saja, apakah sendirian, apakah bareng-bareng, pagi, siang, sore, malam, mau tidur, bangun tidur, ketika kita baca selawat, maka dibarengin selawat kita oleh Allah dan oleh malaikat. Nih, ketika pikiran kita pengen baca selawat, itu udah, ya bukan udah tahu, memang Allah Maha tahu. Ya. Maka selawat kita dibarengin oleh Allah dan oleh malaikat. Oleh karena itu Nabi bersabda, man shalla alayya salatan wahida atau salatan sallallahu alaihi asrah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca selawat, satu selawat untukku, Nabi membaca selawat untuk kita. Selawat doa artinya 10 kali. Jadi kita perlu kepada selawat karena Allah memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Ya. Jadi pada hakikatnya yang kita membaca selawat Nabi, ternyata yang kita terima adalah rahmat Allah kepada kita. Apakah dosanya diampun, apakah pahala mah pasti karena melaksanakan perintah Allah. Derajatnya ditinggikan, mungkin rezekinya dibuka. Dan banyak sekali para ulama menasehati kita kalau lagi kesusahan, kesulitan, ya, pertama kita baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian kita tawassul kepada Rasulullah, baca selawat, baru kita berdoa. Ya. Namun jangan kita baca selawat ketika kita lagi ada keperluan, punya utang banyak, punya selawat aja, selawatnya ya, agar Allah ngasih duit buat bayar utang. Karena ibadah itu apapun mesti dilakukan dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa setia. Karena ibadah itu adalah penghambaan, dan seseorang tidak akan menjadi hamba jika tidak memiliki rasa cinta. Sehingga ada pepatah, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, mesti dia menjadi hambanya sesuatu. Itu sebab Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kecuali aku lebih dicintai dari orang tuanya, dari hartanya, dan dari semua orang. Maka Nabi minta hubungan kita kepada Nabi adalah hubungan mahabbah, hubungan cinta. Maka kita selalu menyebut maulid ini karena cinta,
Ya. Namun kita tidak mengerti tentang cinta apa, begitu. Ya. Ia belum mengerti tentang kita kan kenal cuman cinta laki sama perempuan, perempuan sama laki, udah itu cinta itu doang. Atau cinta ibu dengan anak, anak mah tahu sama orang tua cinta apa kagak ya, gitu. Karena ada umpamanya begini Bu, ya, orang tua cinta sama anak nggak bisa ditahan, seperti ngegerujugin air dari atas ke bawah, turun nggak itu air? Nggak ada yang bisa nahan, gerujug. Tahu gerujug? Kalau cinta anak sama orang tua kayak naikin air dari atas ke bawah. Kalau sanyoknya baru mahal, kalau sanyoknya murah nggak naik-naik. Ya. Udah naik bisa turun lagi. Ya. Dipancingin. Dipancingin itu ada pancingnya. Ya kayak anak kita mondok. Anak kita ngirim doa dah sama ibunya, mudah-mudahan bapak ibu itu pancingnya itu, ya, supaya transfernya cepet datang. Kenapa ibu orang tua begitu tulus melakukan kebaikan, meladeni anaknya, mengurus anaknya dengan sabar tanpa kenal waktu? Cinta. Nggak bisa kita melakukan sesuatu untuk orang selain diri kita, lalu kita nggak cinta sama orang itu, nggak bisa Bu. Lah kita tiba-tiba ngebantuin orang yang kita nggak cinta, apalagi bukan sekedar nggak cinta, kita gedeg, benci, kesel, udah enak jelek ngelihatnya, ya, bodoh amat. Coba kalau cinta mah, orang nggak minta apa-apa kayak ditanya mau apa neng, mau apa neng, mau gelang. Ya. Saya tanya bini saya mau gelang kagak mau, mau kalung kagak mau, mau cincin kagak mau. Ya orang saya nggak punya duit, tahu katanya nanya doang katanya gitu. Nah maka tanpa cinta kita tidak akan bisa melakukan ibadah, kebaikan, amal soleh. Kalau nggak cinta, kita melakukan kebaikan, kita mengharapkan timbal baliknya, balas balasannya. Kalau nggak dibales, ya kalau nggak ada balasannya, budak temenanan gitu. Nah ini tanpa cinta. Padahal Allah menjanjikan surga, Nabi menjanjikan syafaat, ya. Dan Allah juga menjanjikan pengampunan, di mana para ulama memahami akidah kita ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah pasti memenuhi janjinya, melaksanakan janjinya. Allah janji bahwa setiap orang beramal baik 1, Allah balas 10. Itu pasti. Tetapi ancamannya
mungkin Allah urungkan. Ya. Ini sebetulnya, nah ini kita salah memahami. Sebetulnya bahasa yang Allah katakan dalam Al-Quran, bahasa yang Nabi katakan dalam hadis tentang syafaat, tentang ampunan, tentang surga, itu bahasa cinta, sehingga tidak bertepuk sebelah. Karena Nabi bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, orang yang ngedeketin saya sejengkal, ya, Allah akan ngedeketin, ya, 2-3 jengkal lebih banyak. Kita jalan ke Allah artinya melakukan kebaikan, lambatnya seperti orang berjalan, Allah membalasnya seperti orang berlari. Kalau kita melakukan kebaikan, diumpamakan cepatnya, ketangkasannya seperti orang berlari, Allah lebih dari itu. Jadi itu adalah balasan cinta yang Allah membalasnya lebih banyak. Jadi yang sebenarnya kita sholat, kita puasa, kita haji, kita zakat, kita beramal soleh, ya, dan juga kita berselawat, dilakukannya dengan cinta. Nah, kita ini lebih ngelihat balasannya dulu. Ini namanya ibadah hawa nafsu. Suaranya habis ini. Berdiri kali ya. Aduh, perut ketekan soalnya. Dan enggak apa-apa. Masih muda, Bu. Masih muda. Kalau kelihatan tua, sama bini saya udah wah ini udah tua katanya gitu. Kalau kelihatan masih muda, wah masih dikawinin lagi. Kita sering melakukan kebaikan yang kita pikirin balasannya dulu. Ini namanya pikiran bisnis, bukan pikiran ibadah. Ya, coba kita pikir dengan logika. Membalas itu, kalau kepada orang kita membantu dia, ya, bantuan itu memang manfaat untuk yang kita bantu. Misalnya kita ngundang orang, tolong bersihin rumah saya, ntar saya gaji. Berarti yang bekerja di rumah kita itu perbuatannya menguntungkan kita, bukan dia. Tapi dia kita beri balasan itu. Kalau logika agama tidak. Kita beribadah itu, ya, ibadah itu juga kebaikan untuk kita. Karena ibadah menghapus dosa. Karena ibadah membersihkan pikiran. Karena ibadah membersihkan hati. Ibadah menenteramkan hati. Ya. Maka ibadahnya juga harus seperti yang Allah perintahkan. Tidak boleh keluar dari syariat Allah. Seperti yang Nabi contohkan, ya, jangan menyalahi sunnah. Kita perlu kepada ibadah itu. Balasan lain lagi. Balasan itu perkara lain. Bahkan balasannya juga tidak seimbang dengan yang kita berikan. Ibadah ini pun Allah yang ngasih. Itu ibadah tuh.
Kamu perlu kepada ibadah untuk mengatur kedisiplinan pikiran, jiwa, supaya tidak semraut, supaya tidak pusing, supaya teratur, supaya tenang. Ya. Maka ada orang-orang sarjana-sarjana, apakah psikologi, biologi, mengkaji tentang gerakan-gerakan ibadah. Semua bermanfaat. Lalu diberi pahala. Ya. Diberi pahala sebagai balasan, ya, cinta. Karena ada hadis begini. Kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad merusak pahala kebaikan seperti api membakar kayu kering. Ini akan korelasinya, hubungannya dengan amal akan saya jelaskan. Hasud adalah akhlak buruk. Hasud, dengki, takabur, buruk sangka, ya, dan sifat-sifat lain. Ketika kita melakukan ibadah, amal soleh, Allah beri pahala. Ya. Oke, yang melakukannya tidak cinta, memang mengharap pahala, Allah beri. Tetapi kenapa tetap Allah beri? Karena Allah memenuhi janjinya, dan kasih sayang Allah melebihi dari semua. Namun ketika kita punya akhlak buruk, maka akhlak buruk kita itulah yang menghapuskan pahala yang Allah beri. Ya. Kenapa? Karena kita melakukannya bukan karena cinta. Nah, ketika orang melakukannya dengan cinta, bukan hanya kita mengekalkan pahala, tetapi Allah memberikan pahalanya bi ghairi hisab. Kita kalau mau hitung-hitungan matematik pahala apa? Satu kebaikan Allah kasih 10 balasannya. Dilipatkan 10, dan lipatannya itu disebutkan sampai 700 kali lipat. Nah, ini yang normal 10. Nah, yang 700 kali lipat ini yang bagaimana itu? Contoh, orang bujang sholat dapat 10 tuh Pak. Orang yang punya bini sholat, nah mungkin itu tuh dapat yang di tengah-tengah 700 kali lipat. Mungkin lipatannya bukan 10, 30 atau 70 lipatannya. Anaknya banyak tapi masih sholat juga, dilipatin lagi 100, 200, miskin lagi tapi tetap sholat, dilipatin lagi. Udah anaknya banyak, miskin, bininya banyak lagi Pak, kan makin berat, tapi masih sholat sampai 700. Tuh, kalau yang bininya atu mah nggak sampai 700 kayaknya. Yang ngomelinya cuma atu, ya belurah, cuma atu yang ngomelinnya, pusingnya cuma dikit. Kalau 4 pusing Pak, itu dapat 700. Ini hitungan apa? Hitungan secara zahir, ya.
artinya orang ibadah begitu saja dia melakukannya tanpa tanpa cinta. Tapi kalau cinta bi ghairi hisab. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bi ghairi hisab. Pahala untuk orang yang sabar, hanya untuk orang yang sabar, tidak ada hitungannya. Nah, sifat sabar ini sifat yang terdapat di dalam cinta. Disebut innallaha ma'as sabirin, itu cinta. Innallaha ma'as syakirin, itu cinta. Innallaha ma'al muttaqin, itu cinta. Innallaha ma'al ladzina amanu, innallaha ma'al muhsinin, itu semua di Al-Quran. Itu cinta. Orang yang melakukannya beserta Allah. Ma'a itu beserta. Cinta itu kalau sebuah kotak jika dibelah isinya apa? Pengertian, memaafkan, berbaik sangka, tidak menyabari, menyukuri, setia, yakin, selalu minta maaf. Itu akhlak isinya. Itu cinta. Ya. Apabila orang melakukan ibadah dengan segenap cinta yang di dalamnya terdapat sifat-sifat mulia, pahalanya banyak dan tidak akan dirusak. Karena tidak punya sifat hasud, tidak punya sifat dengki, tidak punya sifat iri, tidak punya sifat dendam, tidak punya sifat takabur, tidak merendahkan orang, tidak buruk sangka, dan semua itu sifat tidak ada cinta. Nah, maka Allah berfirman begini, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika engkau ingin beribadah kepadaku dengan cinta. Katakanlah jika engkau ingin mencintai aku, mencintai Allah. Nabi disuruh tuh bilang kepada umatmu, qul in kuntum tuhibbunallah, apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Memahaminya begini, Bu. Kalau laki-laki bilang cinta sama perempuan, wahai perempuan, aku cinta padamu. Bu, saya tanya ibu-ibu, kalau ada laki-laki bilang cinta sama perempuan, Neng, abang cinta sama Neng, itu benar apa bohong, Bu? Bapak-bapak jangan, ibu-ibu, Bu, bohong apa benar? Udah tahu rupanya ibu perempuan, Pak. bohongin. Kenapa? Karena memang ini saya beritahu, ya, mungkin pernah saya bicara ini tapi nggak apa-apa diulang. Karena ini agak tinggi sedikit, ya, agak tinggi sedikit, maka otaknya ditinggiin dulu sedikit. Orang kalau ceramah yang ngundangnya yang ketawa mulu sih, jadi otaknya makin bontok. Ya, begini. Manusia diciptakan. Sekarang saya tanya, Allah itu banyak atau tunggal? Tunggal. Tidak berbilang. Tapi manusia berbilang.
namun tetap tunggal. Contoh, maaf Bu, saya tahu ini satu ya, tapi jawab, ini berapa Bu? Ini lagi, ini berapa? Ini masa dua? Kan satu saya ngasihnya. Ini nah saya tanya, 3 itu ada nggak orangnya? Zatnya ada nggak? Lanang doang mau adon. Saya tanya 3 itu ada nggak bendanya? Yang ada bendanya atu. Tuh, atu punya diri, punya zat. 1 punya diri, punya zat. 3 mana? Maka bilangan itu adalah makul atau mauhum, ilusi dalam pikiran kita. Coba, tadi kan saya bilang 1, saya tambah 1, 2. Padahal 2 nggak ada. 2 ada dalam pikiran ibu. Yang dipahamin 2, 3. Kalau ibu saya bilang, Bu, saya minta apel 3. Ilok ada 3 biji gencet jadi 1. Kan satunya 3 kali. Jadi tetap makhluk itu pun tunggal. Saya hanya tunggal untuk diri saya. Nggak ada 2 saya, 2 aku, nggak ada. Tunggal. Maka yang kasihan sama saya doang. Bini mah enggak. Ya Bu Lurah, yang sayang sama Ibu Lurah doang. Pak Lurah mah enggak sayang. Kenapa? Karena orang hanya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi dirinya yang tunggal. Maka jangan ngarepin orang memperhatiin diri kita. Tidak. Yang ada kalau kita memperhatikan orang lain, maka cerminan kita ditampilkan oleh orang lain. Itu yang ada. Ya, itu juga kalau kacanya bersih. Kita ngaca, kacanya bersih, kita cakep. Tapi kalau kacanya jelek, menyon. Loh, muka cakep-cakep kenapa jadi menyon? Berarti orang yang tidak punya keburukan, tidak punya kebaikan, maka dia tidak memberi. Karena orang nggak punya nggak bisa memberi. Ya. Nah, kita nggak bisa. Kita ini satu individu, disebut wihdatul khaliq wa wihdatul khalqi. Pencipta yang tunggal, makhluk pun tunggal untuk dirinya. Dan itu pernyataan ketunggalan Allah kepada setiap makhluk. Nah, sehingga tidak ada yang menjaga kita kecuali kita sendiri. Nah, sekarang ibu-ibu lagi saya tanya, kalau rumah ibu kebakar, suami kita geseng di dalam rumah tuh, ibu ikut nyemplung gak ke api? Kalau laki mah nggak perlu saya tanya, nggak kebakar dia pengen nambah lagi, apalagi kebakar mah. Ya Allah, bini saya sehari doang Bu, besok mah alhamdulillah katanya gitu. Ya, maka jangan ngarepin laki. Kita yang saya ringkas lah, bahwa Allah tidak menciptakan cinta. Ini cinta karena kita ini terdiri, manusia ini terdiri dari 2 unsur, tubuh jasad fisik ini dengan rohani. Nah, kita bicara cinta yang tubuh fisik, yang disebut cinta syahwat, cinta hayawan, laki perempuan. Cinta yang Allah tanamkan dalam tubuh ini, itu nggak bisa ngelewati diri kita, nggak bisa.
cinta itu hanya untuk diri sendiri. Enggak, Allah enggak nyiptakan begitu. Maka ketika laki-laki bilang kepada perempuan, "Neng, abang cinta sama Neng," itu bohongnya 100%. Saya kasih tahu, sebenarnya apa yang dilakukan? "Neng, aku cinta padaku. Ambillah cintaku kepadaku, cintai aku dengan cintaku. Penuhi keinginanku, masakin nasinya, bikinin kopi, temenin tidur, apalagi tuh." Perempuan juga sama bang, saya cinta sama diri saya doang nih, ambil nih cinta saya sama saya, cintain saya dengan cinta saya, beliin gelang, beliin cincin, beliin kalung, bikinin rumah, beliin mobil, beliin motor. Ya, coba, ini orang bercinta. Kata perempuannya, "Aku cinta kepadamu bang, kemanapun abang pergi saya ikutin, sehidup semati. Kita hidup susah senang, pokoknya hidup tanpa abang saya tidak mungkin bisa hidup." Wah, macam-macam dah. Terus kawin. Saya tanya nih, begitu malam pertama, lakinya bencong. Diterusin apa berhenti tuh perkawinan, Bu? Terus berubah. Dasar laki-laki kejam, iblis, sungguh tidak punya. Berubah tuh, berapa detik doang berubah. Kenapa? Karena cinta itu hanya kepada diri sendiri. Nah, maka itu juga merupakan satu cara Allah menjaga diri kita dengan cinta yang ditanamkan dalam tubuh kita. Hakikatnya Allah yang menjaga kita. Dari logika ini, maka jangan pernah bergantung kepada suami atau istri. Dia, setiap orang hanya individunya saja. Nah, sekarang cinta yang dibicarakan di Al-Quran, cinta yang dibicarakan oleh Nabi di hadis. Tadi Allah berfirman, "Qul," katakan, kasih tahu wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah." Jika kamu cinta Allah. Apa cinta yang tadi kita bicarakan? Bukan. Itu cinta rohani. Katakan. Jadi logikanya bagaimana? Bisa nggak kita mencintai Allah? Tadi, perempuan bisa nggak mencintai laki-laki dengan cinta perempuan? Nggak bisa. Dengan cinta laki-laki, kita pun mencintai Allah nggak bisa dengan cinta kita. Mesti Allah ngasih dulu ke kita cinta, baru kita cintai Allah dengan cinta kepada dirinya sendiri. Maka kita akan menjalankan perintahnya. Ya. Tadi karena saya udah bicara, ibadah tanpa cinta nggak bisa. Gitu. Jadi ketika Allah mengatakan, katakanlah jika kamu mencintai Allah, ini sebenarnya makna yang sebenarnya, katakanlah jika engkau ingin aku berikan cintaku kepadaku yang kau gunakan untuk mencintai aku, fattabi'uni, ambillah cintaku di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau mencintai Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan berikan cinta itu. Jadi kalau kita belum cinta, kita mesti banyak beribadah dengan memaksakan kehendak. Jangan malas, paksakan. Jangan pengen dibalas dulu, pengen Allah ngasih cinta kepada kita. Istilahnya pendekatan. Coba laki-laki pengen cintanya diambil oleh perempuan, cinta kepada dirinya,
diambil untuk dicintai dia dengan cinta dia. Itu pendekatan dulu. Ya, ngisi rekeningnya, ngebeliin apa baik, ulang tahunnya diapal. Pas udah kawin mah lupa ulang tahun. Ya. Itu pendekatan. Nah, ibadah-ibadah kita ini pendekatan. Nah, pendekatannya Allah kasih pahala. Kalau kita tidak punya akhlak, pahala itu kita rusak. Dan sekitar itulah makna ibadah. Ya. Maka apa yang kita lakukan kalau kita belum punya cinta, itu namanya pendekatan. Taqarrub ilallah. Ya, itu pun balasannya pahala untuk diri. Ketenangan, Allah nggak marah, pikiran enak, hati lapang, dosa diampun. Itu ibadah tuh, meskipun tanpa cinta. Namun karena tidak punya cinta rohani, dan cinta itu akhlak. Coba kita punya anak perempuan pemalas, mudah marah, mudah kesinggung, nggak ada perhatian, nggak ada pengertian, kagak sabaran. Begitu punya demenan berubah, sabar, pengertian, perhatian. Itu cinta tuh. Nah, kita bagaimana supaya dapat cinta? Allah yang ngasih. Ya, berupa apa? Berupa akhlak. Allah kasih sabar, Allah kasih ridho, Allah kasih syukur. Ketika apa? Ketika kita melakukan ibadah. Ketika apa? Ketika Allah memberi musibah. Misalnya musibahnya, Bu, lakinya kawin lagi. Sabar. Orang nggak punya sabar, nggak bisa nyabarin. Wow, panas. Tapi kalau punya sabar, karena dia bercinta kepada Allah. Terakhir, orang yang punya cinta rohani, dialah yang bisa mencintai orang lain. Tapi kalau cinta fisik, itu hanya cinta untuk dirinya. Aku cinta padamu, sebetulnya aku cinta padaku. Ambillah cintaku kepadaku, cintai aku dengan cintaku. Cinta tubuh fisik, cinta syahwat ini nggak bisa ngelewatin dirinya, nggak bisa. Tetapi kalau cinta rohani, ini baru bisa cinta melewati dirinya dan mencintai orang lain. Dia akan menyabari orang itu, memaafkan orang itu, berbaik sangka kepada orang itu, melupakan kesalahannya, dia rendah diri kepadanya, dan dia selalu minta maaf kalau dia salah. Itu cinta yang ada dalam rohani, yang di dalamnya cinta itu akhlak mulia. Kenapa? Karena dia melakukannya bukan untuk dia, tapi untuk yang di atas, kekasihnya yang hakiki. Dan itu juga cara Allah menjaga, memelihara orang lain melalui makhluknya yang lain. Itu Nabi dakwah ditolak, dihina, dicaci, diusir, dilempari batu, berdarah-darah. Malaikat datang nawarin, izinkan saya, akan saya timpahkan gunung ini ke penduduk kampung itu. Apa kata Nabi? Lah, saya berharap nanti anak cucu di situ dari ada yang menganut agama ini. Lalu dia berdoa, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Itu cinta. Ya Allah, ampunkan mereka, mereka kagak ngerti. Kalau ngerti mah pasti nerima kebaikan. Ini ustadz, kiai, guru dihina, ugalkan dia. Tidak menunjukkan cinta kepada yang lain.
tidak memelihara, tidak baik sangka, tidak memaafkan, tidak, dan lain sebagainya. Maka kita perlu dua cinta, karena kita dua unsur jasad dan ruh ya. Dan karena kita ada diri kita dan ada orang lain, dan semuanya adalah cara ibadah kita kepada Allah. Dan inilah maulid. Kita berharap bahwa kita bisa mendapatkan cinta rohani itu. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, suara saya udah habis ya. Saya cukupkan. Semoga apa yang saya ucapkan semuanya ada di dalam tafsir para ulama terhadap Al-Quran, terhadap hadis, dan semuanya adalah pemahaman yang diberikan oleh para ulama. Semoga kita dapat memahaminya, dan semoga juga kita mudah untuk mengamalkannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.